Siapa itu dulu yang kemudian menghalangi, mengharamkan ganja secara totality? Karena saya teringat gini, Prof. Saya bilang sama teman-teman, saya semua yang dibilang Belanda itu saya lakukan. Apa dibilang Belanda? Anak-anak jangan kasih makan ikan, nanti cacingan. Belakangan saya baru tahu, ikan itu ada omega 3-nya yang bisa membantu proses kecerdasan otak. Berarti penjajah nggak kepingin anak kita itu cerdas, sehingga kepingin merdeka, saya kira seperti itu. Belanda juga melarang anak-anak mandi hujan. Nyata air hujan itu yang dalam Quran dan Sunnah disebut rahmat Allah itu memang memiliki banyak keunggulan bila itu bersenyawa dengan tubuh anak yang dalam masa pertumbuhan. Karena itu saya bilang, saya menolak semua yang dilarang Belanda, karena ternyata itu yang baik-baik semua. Mungkin termasuk ini, termasuk ganja ini. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Saya ingin sampaikan lebih dulu nih pimpinan. Waktu saya SD, ibu saya biasa masak dengan bumbu ganja. Ya, itu serius ya. Itu serius. Bumbu masaknya itu memang ganja. Jadi ada daun salam, ada daun kemangi, ada daun ganja. Dan biasa dia menggunakan pilihan itu. Dan kami terbiasa dengan itu. Dan tidak ada yang kecanduan, apalagi yang halusinasi. Kalau itu terjadi mungkin saya nggak jadi anggota DPR RI. Kemudian saya sangat tertarik ya dari hasil riset di Universitas Syah Kuala yang kita dengar bahwa ganja memiliki 1269 senyawa kimia, satu diantaranya THC. Dan cuma THC ini yang berbahaya. Dan barusan saya mendengar bahwa meminimalisir kemungkinan munculnya THC itu bisa dilakukan dengan beberapa cara. Paling tidak tadi sudah Bapak sampaikan, sampai pemilihan warna botol juga itu bisa menentukan kadar THC dari ganja. Dan hari ini selain mendengar THC, saya juga mendengar CBD dan sebagainya itu yang ternyata manfaatnya luar biasa. Bahkan stunting yang menjadi sebuah persoalan pun bisa dibantu mengatasinya dengan minyak biji ganja. Saya kira pertemuan ini luar biasa, sehingga saya bertanya-tanya nih Pak Wayan, siapa itu dulu yang kemudian menghalangi, mengharamkan ganja secara totality? Karena saya teringat gini, Prof. Saya bilang sama teman-teman, saya semua yang dibilang Belanda itu saya lakukan. Apa dibilang Belanda? Anak-anak jangan kasih makan ikan, nanti cacingan. Belakangan saya baru tahu, ikan itu ada omega 3-nya yang bisa membantu proses kecerdasan otak. Berarti penjajah nggak kepingin anak kita itu cerdas, sehingga kepingin merdeka, saya kira seperti itu. Belanda juga melarang anak-anak mandi hujan. Nyata air hujan itu yang dalam Quran dan Sunnah disebut rahmat Allah itu memang memiliki banyak keunggulan bila itu bersenyawa dengan tubuh anak yang dalam masa pertumbuhan. Karena itu saya bilang, saya menolak semua yang dilarang Belanda, karena ternyata itu yang baik-baik semua. Mungkin termasuk ini, termasuk ganja ini. Setelah saya mendengar penjelasan, selama ini saya hanya berdasarkan pengalaman di waktu kecil, sepanjang perjalanan saya berkarir itu in mind itu ganja itu haram. Tapi belakangan saya baru melihat hal-hal yang mungkin yang sebenarnya ada pada ganja itu sendiri.
Jadi apa yang disampaikan Pak Desmond sebagai pimpinan rapat kita hari ini, saya kira itu sesuatu yang memberi harapan ya, sesuatu yang memberi harapan tentang ganja ini. Tentu mungkin bahasanya kata Pak Nasir Jamil yang berasal dari Dapil Aceh, bukan melegalisasi ganja, tapi mungkin melakukan industrialisasi ganja untuk kepentingan medis dan kesehatan. Nah, jadi mungkin pasal itu nanti yang kata Pak Desmond dimasukkan, usul Mas Singgih Tommy Gumilang tadi dimasukkan, untuk bagaimana penjelasan lebih lanjutnya diatur dalam misalnya peraturan yang ada di bawahnya. Jadi saya kira ini sebuah keniscayaan ya. Mungkin ini seperti kita menunggu hujan itu ternyata bagus tapi dilarang, anak-anak jangan dilarang makan ikan ternyata bagus, dan ternyata omega 3 juga sangat tinggi kadarnya di minyak biji ganja itu. Saya kira kalau saya ingin mengatakan bahwa kalau memang bisa meminimalisir atau menghabiskan faktor negatifnya, why not? Ini sesuatu yang kita butuhkan untuk medis, untuk kesehatan, dan lebih dari itu untuk pendapatan asli daerah dan APBN kita yang sekarang ruang fiskalnya sangat sempit. Jadi kalau saya berpandangan seperti itu, ya saya demikian. Terima kasih atas paparannya Prof dan Mas Singgi. Saya kembalikan kepada pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.